88,4 dari program Dua Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Berdua. Seperti biasa di hari Rabu, kita ada program spesial nih teman Berdua, yaitu di rotasi obrolan seputar literasi. Nah, malam hari ini kita ngobrolin sesuatu yang lagi hangat-hangatnya ini teman Berdua. Dan ini luar biasa sih, siapa yang tidak tergoda dengan irama nih teman Pradua yang pasti sekarang itu terkenal dengan viralnya adalah aura farming. Nah, kita akan ngobrolin nih satu tempat wisata dan juga kebudayaan dari Riau bersama generasi muda yang juga pasti sangat peduli nih untuk bagaimana kebudayaan di Riau ini juga tetap terus terjaga dan dikenal seperti saat ini di seluruh negara yang ada di dunia. Nah, di malam hari ini Nadia ditemani sama dua orang yang pokoknya sangat berprestasi dan juga cukup membanggakan di Provinsi Riau. Ada Nabil Manta dan juga Andia Putri. Mereka berdua ini adalah Bujang dan Dara Provinsi Riau 2024. Langsung kita sapa di sini. Halo. Halo. Nah, yang mana ini? Oke, hai. Halo, Nabil. Halo Kak. Halo, ada Putri ya? Dea, Kak. Dea. Oh, ini Andia bagian Dea ya. Jadi ada Dea dan juga Nabil nih teman Pradua. Nabil Manta, Bujang Provinsi Riau 2024 dan juga Andia Putri ya, Daerah Provinsi Riau 2024. Gimana kabarnya nih berdua? Alhamdulillah luar biasa sekali. Malam ini masih hadir di program RRI Pro 2. Tentunya juga feeling yang luar biasa juga dapat diundang untuk membicarakan salah satu fenomena yang lagi terjadi di dunia nih. Iya, dan ini memang kayaknya terhipnotis ketika dengar musiknya tuh langsung pasti refleks. Refleks ya, goyang dangdung gitu ya. Nah, malam ini kita ngobrol nih teman Pradua wisata Riau pacu jalur yang mendunia ya saat ini. Wah, keren. Kalau nggak salah beberapa tahun lalu juga sempat ya. Kita kan jadi kayak demam bikin Tapi dengan sound yang berbeda setahun. Sekarang beda lagi dan sampai mendunia. Ya, wah, keren banget di teman Pradua. Atau jangan-jangan salah satu dari teman Pradua juga ada yang ikut ya meramaikan dari gaya yang Adik Dika ya namanya ya. Iya, Adik Dika dari Kuantan Singing. Nah, tapi sebelum kita ngobrol itu mungkin kita juga ingin tahu nih untuk teman-teman dari Bujang dan Dara ya 2024. Tinggal berapa lama lagi nih? Mungkin tinggal 1 bulan kurang lebih. Iya, kurang lebih 1 bulan lagi kita bakal lengser sebagai Bujang dan Dara di 2024. Iya, di 2024. Namun setelah lengser kita bakal ke nasional, itu ajangnya Putra Putri Pariwisata Nusantara perwakilan dari Riau. Itu nanti di tanggal 16 sampai 26 Agustus di IKN. Oke. Jadi walaupun bentar lagi akan berakhir dengan title Bujang Daerah Provinsi Riau-nya, tapi ada beban lagi gitu ya. Ada beban lagi. Bukan beban sih Kak, cuman title lagi, tanggung jawab lagi yang ingin dibuktikan lagi untuk masyarakat Provinsi Riau insyaallah. Lebih berat lagi kayaknya ya. Sepertinya iya, karena tingkatnya nasional. Tapi mau tahu nih perjalanan teman-teman selama hampir setahun ini ya, kurang sebulan lagi. Gimana? Apakah kalian menjalankannya dengan enjoy atau ada sedikit halangan, rintangan juga yang kalian jalani? Mungkin dari Nabil dulu deh. Memang luar biasa, salah satu kesempatan yang terbaik dalam hidup Nabil sampai saat ini untuk menjadi salah satu brand ambassador, menjadi duta pariwisatanya Provinsi Riau melalui Bujang Dara. Tentu memang perjalanan yang sangat luar biasa Kak. Banyak sekali momen-momen di mana kami mengeksplor mungkin Provinsi Riau selama kami menjabat. Kami juga sempat ke kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Riau, mengeksplor budaya, pariwisata di sana, bagaimana perilaku masyarakat di sana. Tentu itu adalah tugas kita untuk membantu mempromosikan, mengenalkan kita kepada dunia luar. Cuman memang mungkin ada juga momen-momen ya seperti ini cukup sedih karena sebentar lagi akan berganti peran, akan memberikan selempang dan tanjak serta crown lagi kepada adik-adik nanti tahun 2025. Tapi untuk overall sejauh selama kita menjabat, luar biasa, momen yang insya Allah tidak akan terlupakan sepanjang hidup menurut Nabil. Oke, kalau dari dia?
Benar sih, dia setuju banget sama Nabil. Apalagi sebenarnya dia ingin ikut Bujang Dara ini dari masa sebelum COVID, Kak. Oh, jauh Ya, ya. sebenarnya itu dari tamat SMA kan udah sering lihat-lihat Bujang Dara. Jadi tuh sebenarnya dia tuh udah pengen ikut Bujang Dara tuh dari dulu. Cuman tuh lebih ke memantapkan diri aja karena Oke. dia tahu top of mind ajang di Provinsi Riau itu kan memang Bujang Dara. Jadi pasti kriterianya itu nggak main-main. Pasti memang harus punya brand beauty, behavior, brave dan be right, itu memang yang harus pakemnya tuh emang ada gitu kan, Kak. Nah, dari itulah dia ikut coba ajang-ajang dari Duta Remaja, Putri Hijab. Akhirnya berlabuhlah di akhir ini di umur dia udah 24 tahun, dia mau ikut Bujang Dara. Dia udah siap untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Provinsi Riau. Sama seperti Nabil tadi, sejauh ini have fun banget, Kak, karena Oke. dia kan kuliahnya di Jogja ya, Kak. Oke, jauh Iya, ya. dia kuliahnya di Jogja. Jadi dia tuh udah suka jalan-jalan. Sayang kan kalau misalnya udah balik tapi dia nggak jalan-jalan. Nah, akhirnya dari Bujang Dara kita ke 12 kabupaten kota itu ada beberapa yang udah kita kunjungin. Contohnya kayak yang baru kemarin itu Bakar Tongkang. Oh, Nah, dia iya, kemarin ke sana, Kak. benar-benar, ya. Pas di Bakar Tongkang itu memang keren banget sih, Kak. Ternyata di Rohil Bakar Tongkang itu tuh gimana ya dia bilang, magisnya tuh memang kerasa banget gitu loh, ya. Kak. Oh, Waktu oke. kita ngelihat dan ikut serta secara langsung waktu Bakar Tongkang. Dan juga kita udah pernah ke Ciancuy. Mungkin Ciancuy ini sih, Kak, dia Di mana belum itu? Ciancuy ini dia di Kepulauan Meranti. Aslinya Oh, ini seru oke. banget. Mungkin penonton RRI Kakak juga bisa nanti tuh tahun depan buat ikut Ciancuy karena Ciancuy ini sebenarnya belum terlalu dilirik. Padahal oke. Ciancuy ini adalah festival perang air yang ada satu-satunya di Indonesia. Dia mirip Songkran ya namanya. Oke. Songkran di Thailand. Iya, iya, benar-benar. Namanya mirip-mirip kayak di daerah-daerah Cianjur gitu ya. Cianjur. Ya. Itu beda banget ya. Jadi memang ternyata banyak ya sebuah apa ya kayak perayaan-perayaan yang memang ini bisa menjadi daya tarik juga wisata untuk di Provinsi Riau ini Bener sendiri. banget Kak, memang luar biasa sih nilai-nilai budaya dan event-event yang ada di Provinsi Riau ini memang salah satu yang menurut kita sangat menjual, bisa kita ajukan ke wisatawan-wisatawan maupun wisatawan nasional maupun Oke. asing yang untuk datang ke Provinsi Riau. Oke. Gimana kita mengemas wisata budaya tersebut aja sih, Kak. Jadi balik lagi contohnya aja ke Pacu Jalur ini. Karena pengemasannya yang baik, dia bisa viral dan Iya. itu adalah satu bentuk contoh bahwa budaya kita juga bisa dicintai dan dikenal sama internasional seperti itu. Iya, itu memang apa ya sebuah kejutan ya. Iya. Surprise banget sih Surprise sebenarnya. ya. Banget. Nah kalau tadi kan dari dia sendiri kan Bakar Tongkang yang benar-benar kayak benar-benar berkesan banget ya. Kalau dari Nabil sendiri ada nggak tahu apa ya sebuah perayaan yang memang benar-benar membawa terhanyut lah ke dalam perayaan tersebut. Oke, sebenarnya kalau untuk perayaan nggak ada, cuman event Kak. Event ya. Di mana sebenarnya ajang Bujang Dara Provinsi ini termasuk salah satu kalender event nasional tergabung ke dalam Kenduri Riau. Itu Oh, acara kami oke. tahun lalu di MTQ ada Yeah. beberapa hari. Menurut Nabil acara itu sangat berkesan di Nabil karena bukan selain hanya pemilihan Bujang Dara, ada UMKM-nya di sana, Oke. ada pameran dan seninya di sana. Maksudnya itu adalah suatu event yang menarik seluruh elemen dari pelaku seni dan budaya yang ada di Provinsi Riau tampil di panggung yang megah luar biasa. Jadi menurut Nabil itu salah satu sebagai panggung yang sangat-sangat dibutuhkan oleh para pelaku seni dan budaya yang ada di Provinsi Riau. Yang seperti itu Nabil ingin dan alhamdulillahnya nanti di bulan Agustus itu tetap ada ya Dea. Iya, betul, tetap ada. Kita itu namanya sekarang Serumpun Melayu. Serumpun Melayu. Oh, Ya. Insya Allah oke. bertepatan dengan hari ulang tahun Provinsi Riau nanti di Agustus Kak. Wah, kayak tambah seru aja nih teman Pradua. Jadi kayak tambah semangat ya, apalagi Tambah dengan semangat. beberapa kebudayaan yang juga sudah cukup viral saat ini. Jadinya kita tambah, menggebu-gebu nih. Apalagi nih ya untuk Kita viralkan iya, tren berikutnya gitu. Ini kan aura farming ya trennya ya. Iya. Mungkin nanti kita juga pengen tahu nih flashback sedikit dari teman-teman. Kalau tadi kan dia cerita sedikit bahwa ternyata dari sebelum masa-masa COVID itu memang udah pengen banget gitu ya. Berarti ini pertama kali nyoba atau sudah beberapa kali setelah itu? Sudah menggebu-gebu nih perasaannya pengen ikut gimana nih dia? Untuk Bujang Dara sendiri dia sekali coba, Kak, Oh, dari oke. Bengkalis. Dia itu utusan dari Kecamatan Mandau. Mhm. Jadi awalnya itu memang baru banget
emang namanya rezeki sih Kak. Iya, iya. Jadi baru banget dia wisuda. Waktu itu tuh dikabarin kalau misalnya di bulan Juni awal, kalau nggak salah Juni awal pemilihan di Bengkalis. Iya. Otomatis itu nggak bisa karena dia wisuda di akhir Mei, di akhir Mei di oke. Jogja. Tentu Iya. kalau misalnya dia mau ikut audisi, dia harus packing barang sekalian untuk pulang. Mhm. Nah, jadi dengan PD-nya dia, ya udah aku pulang dulu, barangnya aku tinggal dulu aja, kita coba dulu. Itu nunggu kabar, akhirnya H-4 Bujang Dara Bengkalis itu dia dikabarin kalau misalnya dia yang berangkat. Wah. H-4 Kak. Oke. Ya, jadi memang agak dakdikdukser sih gitu kan, karena sebelumnya dia udah pernah menang ajang nasional itu Putri Hijab Flancer. Oke. Ya, Putri Hijab Flancer Indonesia itu juara 3. Jadi kan ibaratnya agak dakdikduk juga dengan tidak ada persiapan yang matang. Bener. Dengan waktu yang H-4 harus mengejar semua ketertinggalan. Iya. Jadi yang memang dihapus lah untuk wisata budaya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Alhamdulillah rezekinya jadi Dara Bengkalis, membawa nama Bengkalis ke provinsi, dan di provinsi alhamdulillah diamanatkan menjadi Dara Riau bersama Bujang Nabil. Kalau Nabil sendiri gimana perjalanannya? Kalau perjalanan Nabil itu dimulai dari tahun 2023. Nabil sebelumnya mengikuti ajang yang namanya Bujang Dara Kecil Kota Pekanbaru. Oke. Jadi Bujang Dara cuma versi untuk anak SMA. Iya, iya benar. Jadi usia Nabil untuk saat ini itu masih 18 tahun. Oke. Iya. Muda Masih sekali. muda sekali. Nabil 18 tahun kelahiran 2006. Jadi Nabil 2023 bulan Maret itu ikut Bujang Dara Kecil Kota Pekanbaru. Oke. Oke, jadi berjalan waktu, pendaftaran Bujang Dara Kota Pekanbaru itu buka di tahun 2024. Jadi setelah berpikir dan dukungan dari orang tua serta Ketua Umum Bujang Dara pada saat itu menganjurkan untuk ikut Bujang Dara tahun 2024. Karena di Pekanbaru ketika kita menang di ajang Bujang Dara Kecil, kita punya golden ticket untuk langsung jadi finalis, Kak. Oke. Jadi Nabil punya golden ticket itu. Jadi Nabil bisa gunain kapan aja. Tapi rezekinya di tahun 2024 kemarin Nabil gunakan di bulan Mei, dan alhamdulillah dititipkanlah tanggung jawab untuk menjadi Bujang Kota Pekanbaru tahun 2024. Iya. Bersama Dara Friskia Hani juga di sana. Jadi melaju kami ke tingkat provinsi itu di bulan Oktober. Di bulan Oktober, dan alhamdulillah pula dititipkan kembali amanat sebagai brand ambasadornya Provinsi Riau bersama Dara Dea dari Kabupaten Bengkalis. Tapi Nabil berasal dari Kota Pekanbaru. Wah, keren banget di usia muda gitu ya. Alhamdulillah, Kak. Tapi gimana nih? Mungkin kan banyak yang juga usia jauh ya di atas Nabil sendiri. Tentu mungkin ada yang pernah 2 kali, mungkin sudah cukup matang. Nabil pernah ngerasa, wah kayaknya mungkin momen ini apakah memang yang tepat untuk Nabil atau tidak gitu? Pasti sih, Kak. Maksudnya anak 18 tahun bersaing dengan teman-teman 23, 24, bahkan ada yang 25 tahun. Sudah matang gitu Sudah ya? matang sekali. Itu menjadi PR yang luar biasa lah untuk Nabil pribadi, dimana untuk mengasah diri lagi, mencari kemampuan diri kita di mana. Tapi juga Nabil percaya bahwa Nabil punya potensi, dan Nabil juga punya dukungan yang luar biasa, bisa untuk memanfaatkan potensi yang Nabil punya. Jadi momentum itu aja yang Nabil ambil sih sebenarnya, Kak. Oke. Dan pada awal juga tidak ada untuk menarikkan harus juara, harus menjadi pemenang. Hanya ingin menjalankan, ya just go on aja, kita jalankan sebaik yang kita bisa. Dan Nabil percaya juga bahwa ketika kita berkorban banyak, dan ketika itu rezeki kita, itu akan dapat untuk kita. Dan itulah yang mungkin Nabil dapat di Bujang Dara Provinsi tahun 2024 kemarin. Karena penuh keyakinan ya. Penuh pokoknya. keyakinan. Oke, itu dia teman Pradua. Jadi memang semua itu yakin aja dulu ya, niat aja yang kuat. Terus juga kalau kayak dia juga ya, H-4 ya. Iya, H-4, tapi nawaitunya diluruskan Iya, saja dulu. Jadi pokoknya ini ada kepercayaan dilimpahkan ke kita bagaimana menjalankannya dengan niat yang baik dan juga tulus ya. Nanti nih kita akan ngobrolin tentang yang viral tadi nih, yaitu pacu jalur yang mendunia saat ini teman Pradua. Dan pokoknya keren banget kalau sudah dengerin musiknya itu. Tapi musiknya itu bukan musik ini kan, udah di remix gitu Udah, ya. yes. Udah di remix. Nanti kita juga pengen tahu seperti apa sih untuk apa ya namanya ya, dari gerakannya. Karena kan gerakannya memang ini banget ya, Viral banget sih. banget, terus identik gitu ya. Dan kayaknya ada maknakah tersirat dari gerakan-gerakan adik-adik kecil kita tadi nih yang udah viral ini teman Pradua. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama Nabil dan juga Dea. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Rotasi obrolan seputar literasi. Teman terbaik kamu.
Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku. Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya. Gladys, itu gambar apa? Itu gambar panah dari suku Papua, Faro. Panah itu apa ya? Panah itu senjata tradisi dari suku Papua. Wajib dihormati tidak? Wajib lah, Faro. Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera. Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro. Oh... Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
88,4 dari program Dua Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman berdua, kita masih ngobrolin yang seru-seru di rotasi bareng Bujang dan Dara Provinsi Riau 2024. Ada Nabil dan juga Dea nih teman berdua. Perjalanan mereka di provinsi sebentar lagi akan usai, tapi berlanjut ya ke tingkat yang lebih, wah kayaknya nih benar-benar harus banyak menggali lagi ya. Banyak menggali lagi pasti. Ini persiapannya apa aja nih? Mungkin untuk sejauh ini kita persiapan melakukan beberapa persyaratan, seperti ada video advokasi, ada video profile mungkin, ada video talent. Jadi mungkin untuk sejauh ini selain kita mencari pengetahuan, selain kita mempelajari tentang pariwisata dan budaya, kita juga memenuhi lah persyaratan-persyaratan dari event nasional tersebut. Sembari kita menunggu waktu mungkin untuk hadir ke Jakarta, ke IKN untuk mengikuti prosesi kegiatan yang ada di sana. Tapi untuk sejauh ini kita selain belajar untuk tentang pariwisata dan budaya, kita melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada dan menyiapkan kostum-kostum yang untuk dipakai nanti di IKN. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Agustus. Waduh. Jadi yang biasanya ibaratnya kita biasanya kan jarang membaca ya Kak. Waktu kuliah itu kayak baca jurnal, baca paper itu kayak males. Sekarang karena ikut Bujang Dara harus baca yang namanya paper jurnal. Kita tuh harus riset tentang budaya kita sendiri, apa yang mau kita angkat ke nasional nanti itu kita udah riset, kita udah belajar bareng sama Nabil dan juga tim dari Bujang Dara Provinsi Riau-nya juga. Yang pasti nih kalian harus belajar lebih dalam nih, pacu jalur nih lagi viral ya. Bener banget. Suatu momentum juga untuk kita angkat nantinya mungkin ya. Tapi ini memang ya sejujurnya sih saya seumur hidup ya belum pernah lihat pacu jalur. Harus sih Kak. Harus ya. Apa sih yang unik banget? Katanya rame banget ya kalau udah event tersebut langsung kayak dari berbagai daerah di provinsi itu pada datang gitu ya. Pada datang dan itu mungkin benar-benar itu ramai banget dan itu kerumunan di antara Sungai Kuantan itu pasti full Kak. Dari rumah yang harusnya nggak jadi tempat tinggal disewain. Jadi untuk tinggal masyarakat yang datang ke sana. Hotel pasti penuh, harus booking dari sekarang. Pokoknya itu memang memberikan efek domino yang luar biasa ketika sudah menjadi pacu jalur event nasional itu menjadi efek domino bagi masyarakat, baik dari UMKM di sana, baik dari misalnya tempat wisata yang ada di sana, tempat oleh-oleh dan mungkin hal-hal yang unik di sana pasti lebih terkenal lagi ketika ada acara pacu jalur ini Kak. Ya, setuju banget. Nah, momentum seperti inilah Kak yang seharusnya dimanfaatkan sama travel agent. Jadi kalau bisa dilihat di story kepala dinas kita Pak Wak Mamat itu lagi gencar, ayo buat paket wisata pacu jalur karena ini momennya kan Kak, lagi naik-naiknya, lagi viral, biasanya akan mengundang lebih banyak wisatawan untuk datang ke Provinsi Riau. Jadi dengan itulah ini momentum yang tepat untuk kita menaikkan kembali budaya-budaya yang ada, wisata yang ada di Provinsi Riau, terutama Kuantan Singingi yaitu pacu jalur. Bener, dan bahkan aja ya untuk Instagramnya Karisma Event Nusantara itu udah tingkatnya nasional, itu udah open trip Kak. Udah open trip 5 hari 4 malam kalau tidak salah di posting Instagram tadi. Jadi jika memang teman-teman misalnya minat, langsung aja cek di Instagramnya Karisma Event Nusantara dan itu sudah collab dengan pariwisata Riau Instagramnya. Jadi udah open trip mereka. Jadi memang mungkin menarik wisatawan dari luar ketika ingin melihat langsung. Seperti kami juga udah mendengar beberapa tokoh dari luar negeri yang ingin hadir langsung ke Kuantan Singingi, seperti ada katanya Aisar juga mau langsung ke Riau katanya dia. Iya, dia mau langsung nonton. Mungkin kami harapkan yang dari US deh, yang dari barat sana langsung aja datang ke sini, kita lihat langsung gimana sih aura farming sebenarnya. Biar langsung, kan kadang kalau misalnya kita lihat langsung itu pasti vibes-nya lebih beda kan Kak. Apalagi yang ibaratnya yang datang itu influencer dari luar negeri. Tentunya ini akan memperluas kembali market dan segmen dari si pacu jalur tersebut seperti itu. Wah seru juga nih ya. Jadi tidak hanya paket yang kayak di kota-kota besar ya untuk paket wisatanya, di provinsi Riau juga sekarang sudah mulai dikenal gitu ya dengan si aura farming ini. Si aura farming.
Tapi nih, jadi memang pacu jalur ini pastinya kan punya lah ya sedikit cerita. Tidak setiba-tibanya langsung ada event tersebut. Nah sebenarnya apa sih makna dari pacu jalur ini sendiri? Mungkin dari siapa dulu? Nabil atau dia yang... Boleh, mungkin Nabil menjelaskan dulu bagaimana sih sebenarnya ada tradisi pacu jalur Mhm, sendiri. mhm. Jadi kan sebenarnya pada abad 17 itu memang transportasi utama dari masyarakat Sungai Kuantan itu adalah ya memang jalur itu, sampan itu. Oke. Jadi memang itu sebagai transportasi utama Mhm. untuk menyeberangkah, untuk membawa bahan pangan kah, Iya. ataupun mungkin membawa barang-barang yang ingin dibawa lah gitu, seperti Mhm. layaknya transportasi pada zaman sekarang. Oke. Jadi memang pada abad itu memang inilah jalur inilah yang menjadi transportasi utama masyarakat di sana. Mhm. Tapi mungkin memang karena antusias masyarakat yang luar biasa, dan menurut Nabil balap ini nih selalu ada di jati diri seorang. Kayak kita apa-apa aja dibalapin, misalnya apalagi cowok-cowok ya gitu ya kan. Iya. Misalnya Hot Wheels aja kita balapin. Betul. Mungkin dari sanalah mulai kayak ya, ayolah kita balap nih ya. Kita Jiwa ada jalur. kompetitif Iya, ya. jiwa kompetitif. Kita balap lah nih ya jalur yang ada di sini. Nah, jadi pada masa saat itu kita di bawah jajahan Belanda. Jadi Belanda membuatkan event pacu jalur, Kak, untuk masyarakat di sana dulu. Oke. Jadi itu biasanya dilaksanain waktu ulang tahun Ratu Belanda itu Wilhelmina. Tepatnya kalau nggak salah di tanggal 31 Agustus, acara biasa 2 sampai 3 hari itu sampai 2 September untuk merayakan ulang tahun si Ratu Belandanya tadi. Oke. Nah, setelah itu pacu jalur biasanya dilakukan untuk memperingati hari besar Islam seperti hari raya Idul Fitri dan juga hari kemerdekaan Indonesia. Oh, Jadi oke. memang sekarang udah disimpulkan bahwa pacu jalur itu untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, Kak. Jadi memang dilaksanakan di bulan Agustus. Oh, jadi itu sebenarnya ya momen yang dilakukan pada masa itu gitu ya. Jadi awalnya juga untuk ya ini asik nih ada apa ya sungai gitu ya. Jadi kita lomba-lombaan yuk. Lomba-lombaan. Karena itu juga merupakan salah satu transportasi di Iya. sana gitu ya. Dan akhirnya beralih lah menjadi sebuah acara besar. Acara besar. Wah, keren. Dan itu kan memang apa ya diiringi dengan musik gitu ya, gendang-gendang yang cukup meriah biar katanya sih biar semangat ya si pendayung-pendayungnya Benar banget, Kak. sendiri. Nah, itu pendayungnya ada berapa sih dalam satu sampan itu, bisa sampai 10 lebih nggak ya? Lebih lah, Kak. Kalau untuk jalur yang besar itu bisa sampai 40 sampai 65 orang satu jalur, Kak. Oh, oke. Kalau bayangkan itu mungkin ya satu RT kali ya. Iya, 40 sampai ikut 60. semua Iya. kayaknya ya. Satu jalur panjang itu ada bagian-bagiannya. Jadi memang Oke. biasanya kalau untuk jalur pada umumnya misal di Agustus nanti itu 40 sampai 65 orang, Kak. Oh, oke. Jadi sebenarnya pacu jalur ini hanya di bulan Agustus saja. Sebenarnya tidak seperti sekarang ini ada dilakukan perlombaan per rayon, Kak. Nah, Jadi mungkin hanya oke. beberapa kecamatan saja yang mengadakan lomba untuk ibaratnya latihan menuju event utamanya nanti bulan Agustus. Oh, oke. Jadi mereka open event kayak ada rayon 1, 2, dan 3 itu mereka untuk ikut ibaratnya ya latihan lah, mempermantap jalur mereka dan para pejalur mereka untuk menuju event nasional nanti di bulan Agustus. Jadi sekarang sudah ada rayon-rayonnya, Kak. Oke, jadi latihannya gitu Latihan. ya. Jadi biar nanti ketika hari H-nya yang hari besarnya itu langsung keluar auranya Iya. tadi ya. Aura farming. Aura farming gitu ya. Tapi adik-adik itu tuh memang apa ya, seru banget gitu ya, Iya. pemberani gitu loh. Iya. Di tengah itu sungai cukup dalam ya kan? Dalam lah Dalam, harusnya, berarti Kak. memang harus bisa berenang semua ya orang-orang di Pasti sana sih, ya. apalagi kalau tinggal di tepi sungai pasti bisa berenang. Iya. Berenang ya. Wah, keren-keren banget sih gaya kayak pede gitu ya di atas, di ujung Di ujung jalur. di ujung jalur sama di belakang ada ya. Di belakang itu beda lagi, Kak. Oh, di belakang fungsinya. beda. Oh, Iya. apa itu yang di belakangnya? Kalau itu fungsinya itu sebagai penunjuk arah. Ya, biasanya itu oke. namanya tukang onjai, Kak. Oh, Iya. onjai. Oh, tapi memang tukang ya. Maksud- Tukang ini gitu Iya. ya sebutannya ya. Iya. Oh, oke. Keren. Wah, ini Rio banget ya pakai tukang gitu. Apa-apa semua tukang gitu ya kan. Oh, jadi memang beda-beda fungsi. Iya. Oh, yang bagian depan yang yang gerakannya energik itu Itu anak jalur. anak jalur. Iya. Atau Oke. biasa disebut coki jalur kan, Kak, yang Oke. Dika yang lagi hits sekarang. Nah, itu biasanya disebut coki. Itu di highlight banget sih, Kak, kayaknya sekarang karena Iya. yang viral pun si Dika ini itu tuh ibaratnya dia menari dengan penuh keberanian Iya. dan menurut dia dari sisi kita lihat dari sisi psikolognya itu kan ibaratnya
membuat yang di bagian belakang tuh wow, ini Dia dengan tahu semangat, ojek-ojekan dia semangat itu mereka akan lebih semangat lagi mengkayuhnya gitu kan. Nah, menurut Nabil gimana? Jadi memang itu salah satu fenomena yang diambil oleh dunia internasional. Mungkin kita terkesan melihat bahwa seorang anak kecil duduk di ataupun tegak di ruas jalur yang mungkin hanya sedikit kecil, tapi bisa dengan sangat seimbang melakukan berbagai gerakan, berbagai gaya dalam event apa sih sebenarnya? Mungkin itu nilai yang Nabil tangkap kenapa orang luar bisa mencari tahu apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh anak kecil ini. Karena kan kalau secara logika itu kan onjaknya cukup kuat ya. Kalau misalnya kita tegak tidak seimbang pasti jatuh gitu kan. Jadi mungkin anak kecil ini kok bisa sih dia tegak di ruas yang sempit, bisa tegak dan berjoget-joget dengan santai dan ekspresi datar. Seimbang pula. Seimbang, nggak ada goyang. Jadi itu mungkin highlight terbesar kenapa orang kayak oh ini auranya luar biasa. Mungkin dari sana aura Farming. Pasti sih dari sana kayaknya. Iya, emang seru banget sih Kak. Ibaratnya balik lagi ini tentunya dari sinergi masyarakat Kuansing. Ada juga dari konten kreator yang ada di provinsi Kuansing yang shoot buat pacu jalur. Kalau enggak mungkin ibaratnya kita nggak bakal tahu ada yang namanya anak anak luar. Anak luan, anak luan, sebetulnya kan luan. Anak luan atau biasanya yang lagi hits tuh Coki, Dika yang biasanya orang tahu itu adalah si Dika ini yang jadi duta pariwisata karena dia adalah ikon dari video-video viral sekarang. Nah itu memang highlight sih Kak dengan kecepatan yang wow, kecepatan dari pacu jalur tersebut, dia tetap seimbang, dia tetap bisa berdiri. Itu kan ibaratnya membawa aura yang kayak energik banget gitu ya. Apalagi yang kayak gitu ya. Berarti itu gerakannya bebas ya, seenaknya. Iya, mungkin aja ya. mungkin pertama mengikuti ritme dari onjakannya jalur dan juga mungkin beberapa gaya yang sedang viral juga atau mungkin ada elang, mungkin gaya seperti burung elang dan mungkin ada makna-makna tertentu gitu kan. Ada juga beberapa. Ada. Seperti teman kan seperti juga gaya menembak dan sebagainya. Maksudnya itu ya mungkin seenaknya dan se-enjoynya si Cokinya itu aja mungkin mengikuti ritme onjak dari jalurnya mungkin ya. Iya, tentunya juga mereka harus percaya diri ya Bill buat Pasti. di atas dengan sesempit itu ya Kak. Jadi memang kalau ngelihat di TikTok itu kan udah keren, apalagi kita lihat aslinya. Langsung jadi ya. jangan lupa untuk ke pacu jalur di Kuantan Singing ini. Memang keren banget ya kan. Dan aku baru tahu tuh kirain ya jalur itu ya jalurnya gitu. Rupanya jalur tuh yang kayak sampannya. Jadi memang sampannya namanya jalur, makanya dibilang pacu jalur. Jadi memang kirain memang si apa tadi anak luan Coki anak luan itu kirain memang ada sebuah apa ya kayak gerakan tertentu ataupun mungkin dia bisa kayak ada koreografer ya gitu. Mungkin ada beberapa gerakannya ada maknanya, ada yang mengikuti dengan perkembangan zaman juga ya. Yang seru aja gitu ya. Ya budaya harus mengikuti perkembangan zaman juga supaya lebih tertarik ditonton oleh masyarakat pastinya. Makanya sekarang jadi viral. Emang yang gaya-gaya luar biasa sampai ditiru oleh pemain bola profesional dan atlet-atlet sampai masyarakat di Eropa sana juga mengikuti yang tren namanya aura farming. Berarti kan itu suatu kebanggaan luar biasa ya bagi kita. Apalagi event ini dalam waktu dekat kan Kak. Pastinya ya harapan kami yaitu dengan itu tadi bisa mengundang orang-orang luar untuk menonton langsung si Dika ini. Mudah-mudahan. Jadi aura penasaran penasaran untuk lihat yang mana sih gimana sih Dika ini gitu. Atau memang apakah seberani itu atau cuma hanya sekedar berapa meter udah turun mungkin gitu ya. Tapi memang dari awal sampai akhir ya berarti si anak luan tadi itu ya. Wah keren banget itu Mam Prado, itu butuh tenaga juga ya kan. Karena kan angin gitu ya, belum lagi angin dari jiwa kompetitif kan namanya lomba pasti ada memikirkan kita di belakang kah atau kita di depan kah, harus tetap menstabilkan di sana juga gitu kan. Berarti itu punya peran penting juga ya. Punya peran penting tentunya, apalagi dia di depan kan Kak. Dan juga yang setahu dia itu tuh kalau misalnya jalurnya udah mulai agak lambat, biasanya anak luan ini mereka itu lompat untuk meringankan beban si jalur tersebut. Jadi ibaratnya leader, dia tahu kapan dia harus terjun, mengorbankan diri harus mengorbankan diri, bukan sebagai bos tapi ini as a leader gitu. Jadi emang keren banget sih ada maknanya juga yang dia
nyeburin diri gitu ya, Iya. bukan sekedar ya itu keren-kerenan aja gitu. Bukan enggak ya? berarti tidak seimbang lalu dia jatuh, Iya. tapi dia menjatuhkan dirinya Biar agar lebih jalur cepat. lebih cepat, lebih mengurangi beban si oke. jalur tersebut. Seperti Wah, itu. ternyata banyak tekniknya juga ya Banyak pacu jalur itu, dan semua yang ada elemen di dalam itu punya peranan masing-masing gitu. Wah, keren-keren itu Bang Pradua. Mungkin nanti kita sesi terakhir kita akan ngobrolnya dari teman-teman nih yang pastinya juga sebentar lagi menuju nasional. Jadi kan tidak hanya sekedar pacu jalur ya, pasti ada beberapa mungkin kebudayaan atau juga event yang kira-kira bisa nggak seviral pacu jalur ini? Ada Masih nggak ada, Kak. kandidatnya gitu Masih ya? ada. Banyak banget ya, Banyak kayak ya? Masih banyak. kandidatnya. Oke, nanti kita ngobrol di sesi terakhir nih teman Pradua ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di rotasi. Nanti kita akan tahu nih apa aja sih warisan-warisan budaya atau juga event-event yang luar biasa yang ada di Riau. Yang kalau misalnya ditanya mau kemana janjian, aduh nggak tahu Riau kemana. Nah sekarang nih ada tempatnya teman Pradua ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di rotasi obrolan seputar literasi. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Terima kasih. Matur nuwun, matur nuwun. Amanai, makasih. Akhir suksma. Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan. Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama. Teman terbaik kamu, Hit Music Station, Pro 2.
88,4 dari program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman berdua di sesi terakhir ini ya, kita juga pengen tahu nih dari Bujang dan Dara Provinsi Riau ini tentunya selama setahun kan udah tour ya ke seluruh Provinsi Riau, tentunya sudah menemukan hal-hal menarik dan juga seru yang ada di Provinsi Riau yang bisa nih dikasih tahu ke teman Pra2 apa aja sih event besar selain tadi Pacu Jalur yang memang beberapa tahun yang lalu juga sempat viral dan sekarang lebih mendunia lagi dengan tren aura farmingnya. Tapi kira-kira ada nggak sih selain Pacu Jalur yang juga bisa event-event yang seru yang bisa diikuti oleh teman Pra2 nih mungkin dalam momen-momen tertentu nih? Dari dia dulu deh. Oke, nah kalau dia sendiri itu dari semua event yang udah kita coba di 12 kabupaten, itu dia tim Ciancuy namanya. Ciancuy itu adanya di Meranti, di Kepulauan Meranti, tepatnya di Selat Panjang, diadakan waktu Imlek. Itu tuh seru banget Kak, karena itu kan satu-satunya di Indonesia perang air, dari yang anak-anak sampai yang tua pun itu kita benar-benar terjun dan merasakan experience perang air. Jadi nggak perlu jauh-jauh orang Indonesia ke Thailand, cukup ke Riau aja kita bisa ngerasain perang air ini. Nah, jadi perang air di Meranti itu kita itu naik becak Kak. Oh, jadi memang harus naik becak gitu ya. Kita naik becak terus yang orang ibaratnya orang asli Merantinya itu kebanyakan mereka ada di depan teras rumahnya gitu Kak. Nah, mereka itu udah yang nyiapin ember yang kayak jerigen terus ya, ada yang pakai pistol, ada yang pakai gayung, ada yang pakai pipa. Iya, jadi memang benar-benar yang kerasa vibes perang airnya tuh. Jadi dia memang sangat-sangat pengen sih kayak Ciancuy ada di bagian event nasional, apalagi terlirik di Karisma Event Nusantara. Pasti, karena Ciancuy ini benar-benar seseru itu. Dan Ciancuy ini itu dicetuskan sama Pak Pandra. Pak Pandra ini dia adalah Kabid Humas Polda Kepri Kak. Tapi dulu dia orang Meranti. Kita waktu itu pernah ketemu ya Bil, waktu kita Ciancuy kemarin. Nah, pernah ikutan juga Ciancuy ya? Udah di bulan Januari ya? Januari atau Februari? Awal tahun kemarin. Jadi memang seseru itu kita ngerasain dari air hangat, air dingin, air apa lagi, semua jenis air kayaknya kita rasain di Ciancuy. Jadi kalau ibaratnya kenapa dia memilih Ciancuy ya karena Ciancuy itu kita benar-benar terjun langsung merasakan megang pistol perang air. Sama balik lagi kayak Pacu Jalur ada jiwa kompetitif. Wah, diserang nih, jadi kita harus serang balik. Nah, jadi kayak gitu sih Kak. Apa aja perlengkapannya kemarin? Perlengkapan kita kemarin kacamata. Kacamata pasti supaya mata kita nggak kena air. Iya benar. Katanya di beragam air katanya. Iya. Terus ada pistol air. Pistol air. Ada kalau anak-anak sana buat DIY dari pipa Kak. Jadi pipa ditembakin gitu pakai aja jadi pistol air cuman dari pipa. Nah, dijualin di sana. Jadi ada pipa, terus ada gayung. Yang pasti itu jerigen biru ya. Kita angkat di becak, taruh di belakang untuk amunisi air kita. Iya. Jadi serunya kalau misalnya habis nih ya Kak, terus kayak ampun minta air gitu. Jadi nanti kadang kita kumpulin air dari berbagai teras-teras rumah. Kita masukin baru kita mulai perang lagi gitu. Seru juga ya. Iya, seru banget. Aduh, ini yang jiwa-jiwa inner child-nya akan terbayarkan. Iya kayaknya sih. Kalau udah sampai sana pasti kayak orang jual pistol air dari pipa. Terus kalau di sana itu uniknya Kak Ciancuy itu ada waktunya. Jadi dia start dari jam 4 sore sampai jam 6 malam. Itu bakal ada beberapa area yang diblokade yang tidak boleh lalu lintas umum lewat. Jadi khusus untuk becak, misalnya motor ataupun orang-orang yang ingin ikut festival perang air sendiri. Jadi memang tempatnya khusus gitu ya. Ada jalurnya juga lah. Ada jalurnya. Takutnya kan kalau misalnya orang lagi jalan-jalan sore tiba-tiba kesiram karena dia di jalur orang yang lagi perang air. Nah, Ciancuy sendiri itu memangnya namanya Ciancuy itu biar lebih ikonik Kak. Dia udah riset dari beberapa artikel yang kita baca waktu itu bareng-bareng malah ya Bil. Itu tuh awalnya malah untuk merayakan Hari Idul Fitri, anak orang warga lokal itu perang-perang air. Nah, dulu tuh malah etnis Tionghoa mereka itu dengan busa Kak.
Oh, pakai air busa. Jadi itu Oke. air busa kan mahal ya, Iya susah dong. bikinnya gitu. Nah, akhirnya lambat laun seiring berjalannya waktu ke air, Air dan namanya aja. tuh dibikin lebih memorable dan lebih unik, itu namanya ciancuy. Oh, Jadi kan kayak oke. ciancuy kayak Orang tahunya pasti di Selat Panjang ya, Iya, di Pulau Meranti. betul sekali. Oke, tapi kalau Nabil ada nggak? Kalau mungkin dari Nabil ya, kita beralih sedikit agak jauh, kita bawa ke daerah Pelalawan, Kak. Mungkin kita ke daerah Pelalawan. Ini bukan budaya, tapi ini salah satu tempat wisata yang memang unik. Karena apa? Di sana itu ada ombak, tapi dia airnya air sungai. Itu Iya, namanya iya, ombak bener. Bono. Mungkin kita pernah dengar semua namanya ombak Bono. Itu Iya. memang dia adalah air sungai, tapi dia bisa surfing. Jadi itu oke. merupakan nilai plus bagi orang yang hobi surfing, bisa datang ke sana untuk cobain sensasi surfing tapi di sungai gitu. Nggak banyak tempatnya di dunia, tapi itu ada di Provinsi Riau. Jadi memang itu jika kita kembangkan dengan baik bersama pemerintah pastinya dan bersama seluruh stakeholder pariwisata di Pelalawan, pasti itu menjadi salah satu destinasi wisata yang luar biasa. Yang bisa mengundang seluruh kalangan, ibaratnya apalagi yang hobi surfing kan kita lebih ke orang luar negeri misalnya. benar. Orang barat atau orang apa yang sudah biasa main ke laut lepas Iya. gitu kan. Kita ajak untuk main ke sungai karena ombaknya juga tidak kalah luar biasa, maksudnya juga cocok lah untuk jadi area surfing. Dan uniknya sebenarnya ombak Bono ini, ombak itu ada setiap hari, Kak. Oh, setiap hari. Setiap hari. Cuman memang dia ada masa-masa ketika dia tuh naik jadi tinggi. Kalau misalnya mungkin hari biasa dia ada, cuman tidak setinggi itu. Tapi biasanya Agustus September itu dia pasti lebih tinggi Lebih tinggi ombaknya. lagi. Jadi disitulah Oh, biasanya banyak wisatawan, turis dari luar negeri terutama untuk surfing cobain di ombak Bono Pelalawan. Kalau Nabil itu sih menjadi salah satu yang perlu kita kembangkan bersama-sama untuk menjadi mungkin another dari pacu jalur ya. Iya, Kita mainkan di Ciancuy tadi kata dia, kita mungkin bisa ke ombak Bono Pelalawan juga. Seru untuk kita naikkan untuk menjadi terkenal di dunia internasional pasti, Kak. Yang katanya ombak Bono tuh nggak ada ujungnya ya? Nggak ada ujungnya, kita nggak tahu sih, Kak, sebenarnya. Capek banget itu. Iya. Kalau di laut kan biasanya ada ke pantainya gitu Iya, kan. Ini nggak tahu, mungkin mau istirahatnya ya udah istirahat aja gitu ya di ombak. Seru-seru juga nih teman berdua. Jadi memang di Provinsi Riau sebenarnya banyak banget Banyak. nih. Kalau kita mau explore pasti ada aja ya. Iya, betul. Iya, jadi memang mungkin bisa lihat di mana nih kalau misalnya teman-teman Pradua kan kalau misalnya kalau mau healing, mau liburan pasti kan ngecek di media sosial. Ada nggak terkhusus untuk tempat-tempat wisata di Riau yang diekspos di sebuah akun media sosial? Ada, mungkin pertama teman-teman bisa langsung ngecek akun Instagramnya Bujang Dara Provinsi terutama bisa, dan kita pergi ke pariwisata.riau, itu pasti ada di sana share. Dan misalnya mau spesifik, misalnya mau ke daerah misalnya Kabupaten Kuantan Singi, pasti ada akun punya milik pariwisatanya, misalnya pariwisata Kuansing atau misalnya pariwisata Pekanbaru. Itu langsung aja cek di sana, pasti ada mungkin ada website atau mungkin ada link dari untuk menuju pariwisata yang ingin dituju. Cuman secara garis besar ingin melihat Provinsi Riau boleh langsung cek pariwisata.riau. Oke, itu dia teman Pradua ya. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja kalau misalnya kamu bisa cari nih tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi Riau, dan tentunya yang seru-seru juga nih, jangan sampai kecolongan orang luar datang ke sini menikmati lah, kita yang di dalam nggak menikmati gitu ya. Jadi jangan lupa juga nih teman Pradua kalau bisa cari cek kalender eventnya mungkin ya, beberapa mungkin daerah yang bulan tertentu tuh mereka mengadakan acara besar. Karena kita masih ada 3 Karisma Event Nusantara lagi. Ada nanti di Agustus ini ada Serumpun Melayu, terus nanti ada di Agustus juga ada Pacu Jalur internasional nasional, terus ada juga nanti terakhir itu Ombak Bono. Ombak Bono masih belum festivalnya. Karena tahun ini festival Ombak Bono masuk ke dalam Karisma Event Nusantara. Jadi ditungguin aja, masih ada 3 lagi yang bisa teman-teman nikmatin. Jadi buat yang berencana untuk liburan ke Riau langsung aja datang ke nanti Karisma Event Nusantara. Oke, itu dia, seru banget nih teman Pradua. Terakhir nih dari Dea dan juga Nabil yang ingin disampaikan kepada teman Pradua. Apalagi juga teman-teman nih kan pastinya sudah membawa visi dan misi ya sebagai Bujang dan Dara Provinsi Riau 2024. Dan kedepannya mungkin untuk teman Pradua juga yang bagaimana sama-sama kita bisa melestarikan juga kebudayaan atau juga warisan budayanya sendiri, ataupun dari acara-acara besar yang ada di Riau yang pastinya harus terus kita banggakan dan kita mungkin sesempat mungkin juga mengunjungi ya gitu. Kalau dari Dea pribadi, sebelum kami mau mengajak teman-teman wisatawan untuk datang ke Provinsi Riau, kami mau mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada konten kreator, pemilik akun media sosial seperti info-info setiap kabupaten, pariwisata di setiap kabupaten.
karena balik lagi sinergi antara masyarakat, terutama kalau misalnya nggak ada yang menyalurkannya ke media sosial, kita nggak bakal se-fame hari ini. Jadi karena adanya konten kreator dan adanya akun-akun besar, akun-akun media sosial yang mempromosikan dari Pacu Jalur, mungkin nanti bisa di festival yang Bakar Tongkang yang udah lalu, ada Ombak Bono, Serumpun Melayu, dan masih banyak lagi. Itu bakal lebih besar lagi dengan sinergi masyarakatnya dan juga para konten kreator. Jadi apresiasi setinggi-tingginya buat konten kreator yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, karena kalau misalnya tidak ada abang-abang konten kreator, mungkin kita udah masih belum tahu ya ada anak Luan dengan energik dan keberaniannya. Jadi sangat diapresiasi sekali. Memang selain itu kita juga tentunya harus meneruskan kerjasama ini baik dari seluruh elemen yang ada di pariwisata, baik dari pemerintah, masyarakat maupun elemen-elemen konten kreator seperti itu. Kita harus lanjutkan, kita harus selalu bekerja sama. Baik kami mungkin bergerak di bidang brand ambassador-nya kita viralkan, dan teman-teman dari konten kreator juga memviralkan. Dan tentunya dari pemerintah harus mendukung para pelaku konten kreator, kita sebagai brand ambassador, dan tentunya harus mendukung fasilitas yang ada di tempat wisata. Tentunya itu yang kita harapkan. Kita harus selalu memaksimalkan apa yang kita punya, dan tentunya juga mungkin kami dari Nabil dan Dea juga berharap bahwa tidak hanya kita, tapi teman-teman semua yang mendengar ini juga harus bangga bahwa kita ada di Provinsi Riau. Karena kita merupakan sebuah negeri yang memiliki kebudayaan yang luar biasa, wisata yang luar biasa, dan kita tidak kalah dengan tempat-tempat lain. Jadi memang diharapkan mungkin dari after conversation ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita harus berwisata ke Riau aja. Kita ke Riau aja dulu baru kita keluar. Nanti kita harus matangkan dulu nih, kita udah di Provinsi Riau, kita udah kemana aja. Mungkin lebih bangga kita lahir di Provinsi Riau, ataupun teman-teman yang tinggal di Provinsi Riau untuk berkuliah bisa kita eksplor Provinsi Riau. Bareng-bareng kita kenalkan. Kita sudah terbukti bahwa melalui media sosial kita bisa mengenalkan kepada dunia internasional. Betul sekali. Ini pasti momentum penting. Orang pasti mencari apa sih yang ada lagi di Riau ini. Oleh karena itu, Nabil harap setelah ini kita bisa memviralkan mungkin yang lain. Mungkin ketika satu daerah bisa, kenapa daerah yang lain tidak bisa? Nabil yakin akan itu. Mungkin kita bersama-sama bekerja sama baik di pemerintah, konten kreator, dan seluruh elemen yang ada di pariwisata, sama-sama kita majukan pariwisata yang ada di Provinsi Riau. Ke Riau aja dulu pokoknya. Hashtag tuh ya. Hashtag Kak. Hashtag ke Riau aja. Wah keren banget ya teman Pra2 bersama Dea dan juga Nabil nih, Bujang dan Daerah Provinsi Riau 2024. Dan yang pasti kita bangga ya, sekarang ini Riau sudah dikenal mendunia, dan saatnya lah ini momen yang tepat ya untuk kita terus bisa mengekspos lagi untuk event-event besar juga di Riau, atau juga kebudayaan lainnya yang bisa dikenal oleh orang di luar sana, di luar Provinsi Riau. Oke teman Pra2, terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan RRI Program 2 Pekanbaru di Rotasi, obrolan seputar literasi bersama Bujang dan Daerah Provinsi Riau 2024 yang sebentar lagi akan menanggalkan, tapi mereka mengemban beban lagi ya, luar tugas biasa. di tingkat nasional nanti dan menuju IKN. Insya Allah. Aduh, ini pertama kali berarti ya? Pertama kali ke IKN. Nanti bagi-bagi cerita ya. Siap Pak. Oke deh. Kita sebelum ke IKN kita kesini lagi. Oke, bagaimana persiapannya ya? Oke deh teman Pra2, dan sekian dulu untuk rotasi. Minggu depan kamu bisa simak kembali rotasi dengan obrolan-obrolan seru juga. Tentunya setiap hari Rabu pada pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Nadia bersama Nabil dan juga Dea, Bujang dan Daerah Provinsi Riau 2024 pamit. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita Indonesia sesungguhnya.
RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.